Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Semakin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematiannya, kecuali al-isti'adad wal ikhtiyat, bersiap-siap untuk menghadapi kematian dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hamba beriman sangat merindukan rahmat Allah. Karena itulah hamba beriman setiap gerak ibadah, amal saleh, perbaikan akhlaknya selalu mohon rahmat Allah. Di antara tanda-tanda seorang hamba dirahmati Allah adalah hubbul istighfar. Hamba itu disenangkan banyak istighfar. Para nabi hobinya istighfar. Para aulia berazam hidupnya dalam istighfar. Rasulullah SAW, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, ternyata juga hamba Allah yang paling banyak istighfarnya kepada Allah. Wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Rawahu Bukhari. Demi Allah, aku bertaubat, aku minta ampun kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain, mi'ah marrah, 100 kali. Itu Rasul yang mulia, ma'sum, bebas dari dosa, mudman bil jannah, dijamin masuk surga, stadium maqam yang paling tinggi, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup, penyempurna ajaran para rasul, para anbiya. Saking dekatnya kepada Allah, justru beliau banyak minta ampun kepada Allah. Itulah tanda rahmat Allah besar kepada hambanya. Anehnya orang yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak berbuat zalim, yang mestinya merekalah yang banyak minta ampun, justru tidak ingin minta ampun, berat, malas, dan tidak mau sama sekali minta ampun kepadanya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim. An-Nur 21. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satupun di antara kalian yang diampuni oleh Allah, tetapi Allah memilih siapa di antara hambanya yang berhak meraih ampunannya. Maha mendengar Allah lagi maha mengetahui. Ibaduhul Mustafa. Jadi hamba yang disenangkan istighfar adalah hamba yang mendapat karunia Allah, yang meraih rahmat Allah, dan hamba pilihan Allah. Karena itu para nabi semua istighfar. Nabi Adam bersama Siti Hawa telah melakukan kesalahan, lalu segera bertaubat. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Kalau engkau tidak ampuni kami, pastilah kami akan celaka. Karena doa inilah Nabi Adam bersama Siti Hawa dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, bahkan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tadinya hina menjadi mulia, tadinya kotor jadi bersih. Itulah rahmat Allah. Dalam hadis kursi Allah Jalla Jalaluhu berfirman, bila aku mencintai hambaku, aku beri kesempatan hambaku bertaubat, dan bila aku ingin mengampuni hambaku,
maka aku ilhamkan kepada hambaku kesenangan istighfar, mohon ampunan kepada aku. Allahu Akbar, walillahil hamd. Istighfar hobinya orang-orang beriman. Allah perintahkan dalam surah Nuh 10, 11, 12, qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara wa yumdikum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Dengarkan dengan iman kalam Allah ini. Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghaffara. Makna Ghaffara, pengampun atas semua dosa, sebesar apapun, sehebat apapun, sekecil apapun, Allah ampuni. Rahmatnya, ampunannya lebih besar daripada dosa-dosa hambanya. Dosaku besar, lebih besar daripada gunung, lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada langit dan bumi. Tetap Allah ampuni, karena rahmat ampunannya lebih besar daripada dosa-dosa hambanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', sabaqat rahmati ala ghadabi. Rahmatku meliputi segala sesuatu, dan aku mengutamakan rahmatku daripada murkaku. Dan justru karena banyak yang minta ampun di muka bumi inilah azab Allah ai kiamat belum terjadi. Al-Anfal 33, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan menurunkan azab bala bencana selama yastaghfirun. Filul Madari, masih banyak hamba-hamba Allah yang minta ampun dan terus minta ampun. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku ingin menurunkan azabku di muka bumi ini, tapi aku tahan karena aku melihat wal mustaghfirina bil ashar, masih ada hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku di waktu sahur. Wal mu'tamirina baiti, masih banyak yang senang berjamaah di masjid. Wal mutahabina fiyya, dan masih banyak orang-orang yang beriman yang saling mencintai karena aku, bertemu karena aku, berpisah karena aku, yang hatinya terpaut cinta karena aku. 3 makhluk pilihan inilah yang meredam murka Allah. Allah masih pertimbangkan kiamat, karena masih ada hamba yang minta ampun di waktu sahur, karena masih banyak hamba Allah yang memakmurkan masjid, dan masih banyak hamba-hamba Allah yang saling cinta karena Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah tumbuhkan kekuatan iman, kesehatan fisik yang prima, sehingga istighfar juga menjadi obat jasmani, obat rohani. Saat para dokter sudah menyerah, seorang hamba itu ia melakukan istighfar, keajaiban Allah berikan. Ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama alaikum idrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Hud perintahkan pada kaumnya untuk banyak minta ampun dan bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Allah turunkan hujan penuh rahmatnya, dan Allah beri kekuatan atas kekuatan. Dan jangan sekali-kali kalian mengulangi perbuatan dosa. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Rasulullah SAW bersabda, man lazima istighfaran ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengarkan dengan iman sabda Rasulullah SAW, berita gembira bagi hamba Allah yang senang istighfar. Barang siapa melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar, sebentar-sebentar istighfar, sebentar-sebentar istighfar, sebentar-sebentar istighfar, maka Allah mudahkan saat dia sulit, Allah gembirakan saat dia sedih, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Wa yumditkum bi amwal. Surah Nuh 10, 11, 12. Yumditkum, berjumlah-jumlah, berlipat-lipat. Amwal, bukan hanya mal, amwal, harta halal yang penuh berkah. Istighfar, dua harapan kepada Allah. Mohon ampunan dari Allah, dan Allah kita mohonkan juga perbaikan. Perbaikilah diri kami ya Allah. Ampunilah diri kami. Ampunilah diri kami. Perbaikilah diri kami. Ampunilah diri kami. Ampunilah diri kami. Perbaikilah diri kami. Berkali-kali itulah permintaan hamba yang beriman. Disunahkan selesai sholat istighfar minimal 3 kali. 5 waktu selesai sholat istighfar. Bahkan selesai sholat malam disunahkan banyak minta ampun kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Hamba-hamba yang beriman sedikit sekali rehatnya di waktu malam, dan mereka banyak minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Bahkan meraih sukses, kemenangan, Fathu Mekah. Rasulullah SAW bersama para sahabat menaklukkan kota Mekah. Allah perintahkan banyak minta ampun kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Jadi tidak kegeeran dengan perayaan maksiat, malah diperintahkan untuk lebih menghinakan diri lagi di hadapan Allah, untuk banyak minta ampun lagi kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan setiap selesai pengajian, majelis ilmu, majelis zikir, selesai belajar pengajaran, Allah perintahkan pada Rasul dan menjadi sunnah Rasulullah SAW membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena itulah istighfar menjadi wiridnya hamba yang beriman. Ingat, akhir khutbah ini mengingatkan, tidak ada catatan amal yang paling membahagiakan kelak di akhirat begitu dibuka selain banyak istighfarnya kepada Allah. Dan ingat, sealim kaya apapun seorang, sehebat kaya apapun ibadahnya, kalau Allah tidak ampuni, dia tidak akan masuk surga. Karena itulah hamba yang sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, pasti ibadahnya, amalnya, kemuliaan akhlaknya ia iringi dengan istighfar, istighfar, istighfar.